Nah sekarang kemarin saya tanya, mengapa Egy Sujana ngomong seperti itu? Selain ajaran Islam tidak boleh ada di Indonesia. Wah, mengapa dia ngomong begitu? Apakah dia yang omongkan itu benar? Oh, apakah ada satu agama bisa mempersatukan negara ini? Gak bisa. Tapi ideologi Pancasila bisa. Kenapa ideologi Pancasila bisa? Lah kan saya katakan, konsep ketuhanan beda dengan Tuhan. Konsep ketuhanan beda. Jadi kalau Tuhan itu memang ada. Semua agama mengakui bahwa Tuhan itu ada. Dan Tuhan itu adalah Tuhan. Bukan Tuhan itu manusia. Bukan manusia adalah Tuhan. Ini ada Pak Jenderal ini masuk nih ternyata nih. Pak Jenderal, silakan Pak Jenderal. Oh, silakan. Bentar saya pin dulu Pak Jenderal. Silakan Pak Jenderal. Wah, udah seger sekarang Pak Jenderal ini. Udah beranak satu, udah seneng udah. Bukunya jadi. Ini tadi saya baru 2 jam Zoom sama para pendeta. Ya, temanya wawasan kebangsaan. Tapi judulnya itu begini. Apa manfaatnya kebijakan Kabinet Negara Maju untuk anak-anak Tuhan? Saya bilang nggak ada. Kaget lagi orang itu. Oh, kamu katanya anak Tuhan. Orang itu bukan jangan bicara kebijakan negara, kebijakan kabinet, kebijakan kerajaan Tuhan lah. Kalau kau bilang, kalau kita mau ngambil judulnya anak Tuhan. Nah, Tuhan nggak mau kita menyembah-nyembah sama pemerintah. Anak Tuhan kok ngemis-kemis. Nggak ada. Kita harus bisa hidup survive. Bertahan hidup. Kalau di militer tuh ada kita, dulu ada namanya latihan survival ya. Kita dilepas di hutan sana. Nggak boleh bawa apa-apa. Makan situ apa yang ada di sana. Mau ketemu ular, makan ular. Mau ketemu jangkrik, makan jangkrik. Kan gitu. Kalau ketemu ganyong, saya baru tahu namanya ganyong itu kayak, kalau orang Batak nggak pernah ketemu ganyong kan. Ganyong itu kayak umbi-umbian. Tapi kalau banyak makan juga mabuk gitu loh. Gadong, Nah, Pak Jenderal, gadong. Nah, kalau gadong itu ubi. Kalau ini nggak ganyong nama orang Jawa. Kalau ada orang Jawa tanya ganyong. Nah, ini jadi beginilah. Kita kan begini. Kemarin juga saya bilang, kita jangan sampai ya cara memahami kita hidup di negara ini berdasarkan agama. Saya kan udah bilang kemarin. Apakah ada satu agama bisa mempersatukan negara ini? Nggak bisa. Tapi ideologi Pancasila bisa. Kenapa ideologi Pancasila bisa? Lah kan saya katakan, konsep ketuhanan beda dengan Tuhan. Konsep ketuhanan beda. Jadi kalau Tuhan itu memang ada. Semua agama mengakui bahwa Tuhan itu ada. Dan Tuhan itu adalah Tuhan. Bukan Tuhan itu manusia. Bukan manusia adalah Tuhan. Nah, persoalannya kan sekarang berbeda-beda konsepnya. Jadi jangan kayak Egy Sujana, ketuhanan yang Maha Esa itu hanya ajaran Islam. Ya, dan peraturan itu mengikat. Undang-undang dasar itu atas berkat rahmat Allah. Allah itu punyanya orang Islam. Nah, kemarin saya buka kebohongan di negara ini. Ya, kalau memang konstitusinya dulu kata-kata Allah, mungkin orang Hindu sudah bubar. Kemarin ada perwakilan Hindu juga, ada Buddha, ada Konghucu, ada semua di sana. Tapi yang paling urgen kan Islam. Islam pun banyak kemarin di situ yang Muslim. Mohon maaf saya bilang. Bisa nggak agama mempersatukan Indonesia? Yang terdiri dari ribuan pulau. Terdiri dari ribuan suku, adat budaya, bahasa, ras, dan golongan. Loh, saya selama bicara Pancasila sama negara kesatuan, Pak Panjaitan udah komitmen. Asal kau bicara masalah Pancasila sama Konstitusi Negara Kesatuan Bing, saya dukung kau sepenuhnya. Makanya kemarin, Bang, Abang kasih sambutan ya. Iya, saya datang.
Hujan lebat. Kemarin tuh hujan lebat. Banyak teman saya yang jenderal-jenderal tuh nggak bisa datang karena hujan lebat. Hujannya lebat lagi. Aduh, anginnya kencang kemarin. Tapi beliau datang. Beliau datang. Datang tepat waktu lagi. Saya sampai nggak duga, oh datang mendahului Pak Abang ini, pikir saya. Sehingga saya nggak sempat jemput dia di depan. Tapi dia udah terbiasa. Saya sudah sama dia, sama beliau itu sering kemana-mana. Sering kemana-mana. Ya dulu kami jarang kuliah itu, bayangin. Ya di Taruna itu nggak seperti di mahasiswa. Kalau kita kuliah, minggu ini buku ini harus habis, langsung ujian. Habis. Langsung ini habis ujian. Loh kami nggak pernah seperti dia, seperti saya kadang-kadang ke Sukabumi, ya ke Akabripol, kadang-kadang ke Surabaya, ke Jogja, nggak kuliah. Nah kita ini kenapa kita nggak diyakini sama gubernur, diyakini sama para pelatih di sana, mereka tanpa kuliah pun bisa autodidak. Saya tuh bayangin sebulan ke Jepang, nggak ngikuti kuliah. Begitu sampai kembali ke kampus, hanya dikasih buku. Nggak diajarin sama gurunya, besok ujian. Ya ada 1 bulan berapa materi yang harus saya kejar. Nah, kasih buku, nggak ada guru nggak ngajarin lagi, nggak. Tapi dengan konsep 5W1H, nilai saya lebih tinggi daripada orang yang kuliah. Makanya kita bicara apapun mengapa. Nah kalau Pak Matias mau mengajak masalah ideologi dan hukum, mengapa hukum lebih dulu? Mengapa ideologi dulu? Kita harus bicara mengapanya. Siapa yang menciptakan hukum? Kapan hukum diciptakan? Apa hukum yang diciptakan? Kapan diciptakan? Di mana diciptakan? Ini yang harus kita diskusikan. Selalu 5W1H. Sebenarnya sih 6W ya. Yang satu lagi the way. Bukan the why. Tapi udahlah, supaya indah sedikit, bagaimana? Kan gitu. Saya selalu bertanya, makanya buku kita mengapakan pendekatannya pakai pola 5W1H. Sekarang contoh, mengapa Tuhan menciptakan manusia? Nah, mengapa Tuhan menciptakan binatang? Mengapa menciptakan tumbuh-tumbuhan? Anehnya, kenapa bukan manusia dulu yang diciptakan? Kenapa tumbuh-tumbuhan? Saya barusan diskusi sama para pendeta, semua pendeta di situ coba. Saya tanya, mengapanya? Bingung. Nah, karena selama ini kita bicara apanya doang kan, tapi mengapanya nggak pernah dikupas. Contoh, mengapa Tuhan menciptakan merpati nggak ada empedu? Mengapa Tuhan menciptakan rusa tidak ada empedunya? Loh, yang begini-begini. Karena merpati itu nggak pernah sakit hati. Ada satu binatang Pak Paul, flamingo ya, flamingo. Ada binatang flamingo ya? Ada. Burung itu burung. Pak Jenderal. Oke lah, burung flamingo. Saya ke Cina, ke Haikyuu, ke kota Haikyuu, itu di sana ada banyak sekali burung flamingo. Apa kelebihan burung flamingo? Dia tidak pernah akan mengawini, ya, atau katakanlah mengawini yang bukan pasangannya. Hebat nggak? Tidak akan. Nah itu, kadang-kadang kita belajar dari binatang. Loh, kadang-kadang kita belajar dari binatang. Saya dulu diajari ayah saya. Tahu nanti kalau survival. Ya, padahal saya nggak setuju saya jadi tentara. Maunya saya jadi dokter, itu loh. Maunya saya jadi insinyur pertanian. Makanya saya terlambat masuk tentara. 2 tahun saya kuliah di pertanian. Nah, ketika saya belajar, dia bilang apa? Kalau apa yang bisa dimakan monyet, itu bisa kau makan. Apa yang bisa dimakan monyet, itu kau bisa makan. Nah, kita pertanyaan lagi, kenapa monyet nggak pernah sakit kanker? Kenapa manusia bisa sakit kanker? Yang begini-begini kan Tuhan menciptakan itu. Tapi kenapa Tuhan menciptakan monyet? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Mengapa Tuhan menciptakan kodok? Bahkan menciptakan nyamuk. Semua pasti ada tujuan Tuhan menciptakannya. Jadi kalau di diskusi ideologi sama hukum, ya sekarang saya katakan, semua apapun, ya segala sesuatu, awalnya itu dari ide hukum.
Hukum itu ya dari ideologi dulu. Tidak mungkin ada hukum kalau tidak ada ideologi. Zaman dulu ada hukum nggak? Sekarang saya tanya. Sekarang kok ada hukum hak asasi manusia, ya hukum sengketa bersenjata? Dulu ada nggak? Nggak ada. Jadi mana? Karena ide manusia kan. Dulu orang tidak. Oh iya ya. Mari kita ciptakan hukum hak asasi manusia. Hukum sengketa bersenjata. Ya hukum perang. Kalau dulu mana peduli. Persetan. Kalau sekarang enggak, mau perang aja diatur kan. 1 bulan sebelum saya menyerang negara itu harus dikasih tahu. Seperti George Bush. Sebelum dia menyerang Irak, kan 1 bulan. 1 bulan dia harus keluarkan peringatan. Saya akan menyerang. Kalau dulu perang nggak ngasih tahu. Kalau sekarang tidak, harus dikasih tahu. Kapan? Ide itu. Ide dulu kan, baru muncul hukum. Cuman begini aja lah. Saya bukan apa-apa ya. Sama orang hukum ini kadang-kadang kayak hakim aja dia, kayak wakil Tuhan. Makanya susah saya bicara sama orang hakim-hakim ini. Karena dia merasa wakil Tuhan di dunia. Sama dengan pendeta juga. Saya kemarin khotbah. Sekarang mohon maaf para pendeta. Sekarang pendeta harus dengarkan umat. Karena kalau umat terus dengarkan pendeta, bubar. Karena kata pendeta, semua ikut. Loh. Baru terkaget-kaget pendetanya kan. Sama yang tadi barusan saya zoom 2 jam. Coba umat, sekali-sekali pendeta dengarkan umat. Jangan umat saja mendengarkan pendeta. Akhirnya apa? Kalau pendeta ngomong, ikut aja membeo kayak gembala, dombanya. Nah, tapi domba di zaman milenial ini udah lain. anak kita aja selalu bertanya, mengapa ini Pung? Mengapa ini Opa? Ya, cucu-cucu tanya, mengapa ini Opa kok begini? Nah, kita nggak bisa jawab. Nah sekarang kemarin saya tanya, mengapa Egy Sujana ngomong seperti itu? Selain ajaran Islam tidak boleh ada di Indonesia. Wah, mengapa dia ngomong begitu? Apakah dia yang omongkan itu benar? Oh, kemarin kita buka habis. Orang Hindu, umat Hindu, ada Pak Putu. Kenapa Pak Wisnu nggak datang? Gara-gara dia bilang, Bang, mohon maaf Bang, aku nggak bisa datang, tapi kutunjuk wakilku. Udahlah, kalau memang nggak bisa datang, karena nggak bisa kuhindari. Ini Monas Bang, katanya. Oke. Ya, jadi bukan apa ya, kita bicara kebenaran lah. Saya di Pak Paul Jang ini kan pengennya gubrak-gubrak. Tapi saya di IKIM, di Heri, pernah saya marah-marah? Enggak, karena di situ paradigmanya apa? Soft way is the best way. Ya saya ikutin paradigma itu. Tetapi ketika masuk di tempat Pak Paul Jang, olala bebe, ya udah, bebe olala saya bikin. Nah, jadi tergantung. Makanya saya kan udah bilang, paradigma itu adalah apa? Kerangka landasan pemikiran kita, cara memahami kita hidup, di mana kita hidup. Loh, kalau cara memahami cara Pak Paul Jang itu harus gubrak-gubrak, ya karena ada di situ ya saya harus gubrak-gubrak. Ya kan? Ya kan maunya. Loh, kalau saya sama Ponto, saya beritahu ya, nanti apa perlu saya WA-kan? Semua jenderal-jenderal angkatan darat, habisin aja, Bing. Hah? Karena nggak benar. Kalau kemarin saya di WA sama Pak Panjaitan, dia bilang apa? Bing, itu Ponto nggak Pancasila. Kalau dia mau mengoreksi TNI, dia seorang prajurit, datang ke Medan, ngomong baik-baik. Jangan dipublikasi, rakyat jadi bingung, marah. Habisin itu, saya habisin lah, perintah. Dia seorang angkatan laut yang tidak mengerti doktrin. Sekarang lihat, kemarin saya analisa, dia pamer itu kan di belakang itu, hukum itu kan. Emangnya dia tahu hukum? Sekarang mau tanya saya, kapan dia belajar hukum? Kaget juga saya. Dia seorang perwira angkatan laut yang bukan pelaut. Dia seorang angkatan laut yang kerjanya di mesin, teknik mesin. Makanya kakunya begitu. Hanya mesin aja. Do the thing right, bukan do the right thing. Tolong ya, pelajari latar belakang orang. Saya sionya kuda, lahir kuda juga. Jamnya macan. Wah, nggak bisa. Beda dengan yang lain. Kenapa orang ada yang lembut? Oh, saya lahir musim panas. Makanya jangan dipanasi. Begitu panas, panas beneran. Emangnya Xiao lahirnya apa? Kuda api. Wow. Sudah kuda api, matilah meringkik semua. Loh, kita harus pelajari, kita nggak sama. Muka kita aja lahir nggak sama. Tapi kenapa kambing
Semua mukanya sama kan? Kalau nggak dicap nggak tahu kita bedanya. Kerbo juga mukanya sama. Loh kita nggak sama. Makanya manusia diciptakan berbeda-beda. Ada talentanya masing-masing. Berkuasa atas talentanya. Dan tidak berkuasa atas manusia lain. Nggak ada. Adam disuruh berkuasa atas manusia, nggak ada. Ya, jadi begini-begini ini kita nggak apa. Coba lihat negara paling banyak aturan, Indonesia. Segala macam-macam di undang-undangan. Tapi bertentangan sama Undang-Undang Dasar 45. Konstitusi katanya sumber hukum. Sudah disepakati. Sudah dikonstitusikan. Masih dikonsensuskan. Masih dipilarkan. Karena yang mengatakan itu pejabat tinggi, semua bilang iya. Bukan apa yang dibicarakan benar apa tidak. Tapi yang dilihat, oh siapa yang ngomong. Sekarang lah. Apa? Coba, aneh kan? Saya lihat junior-junior saya. Aduh, sejak tarunanya nggak bisa apa-apa. Coba kalau Gatot masuk rating saya, bisa jadi panglima dia? Oh ya enggak. Coba kepilih. Why? Apakah lebih hebat Gatot dari dia? Apakah lebih hebat Muldoko dari dia? Ya enggak lah. Dari mana? Dari mana? Di Indonesia itu ya Pak Paul, saya beritahu. Siapa sih jenderal yang pernah perang? Yang sejak rating berapa? Ada. Saya hanya pernah merasakan operasi ke Timur Timur. Pernah merasakan operasi ke Timur Timur. Rating sekarang pernah nggak? Tunggu dulu. Karena nasibnya saja, lahirnya belakangan. Ya kan? Rating saya dulu, saya beritahu ya. Kami cuma angkatan darat, cuma 99. 99 orang. Tapi senior kami, itu rating 75 sampai hampir 375 orang. Rating 74, 400 orang. Bagaimana kita dapat kesempatan? Mati kita dibikin sama dia. Maunya dia berputar, padahal aturan main, hukumnya, hanya 10% yang boleh jadi jenderal. Tapi tidak, sampai 60% rating itu jenderal. Karena sudah terjadi apa? Itu tadi. Ya, nepotisme. Ya kan? Rating saya angkat. Apalagi sekarang lihat. Waduh, ini rating 86 berkuasa. Kalau perlu rating saya bintang 3 kan semua. Padahal nggak ada kerjanya. Mau pensiun besok aja 2 bulan dinaikkan juga pangkatnya. Ini kan sudah nggak benar. Bukan fit and proper test lagi. Konco-koncoku. Karena nanti kalau saya pensiun, ya kawan yang nolong saya. Setelah pensiun bikin yayasan. Angkatan-angkatan itu. Ya mumpung dia berjabat sekarang, ya menjabat. Supaya apa? Bisa mencicil dana kodal dan apa. Ini udah rusak semuanya, tahu nggak? Nah coba panggil lah. Ya, kalau kalian itu Ponta itu saya udah sama jenderal-jenderal angkatan darat habisin itu Bing. Ini perintah. Nggak benar dia ngomong itu. Loh, sekarang tanya apa kebenaran Ponto yang disampaikan selama ini? Dia nggak pernah jadi komandan Suskapin, bisa ngomong Suskapin. Saya komandan kursus kader pimpinan Menwa. Bagaimana saya melatih dia? Kemarin lagi wajib militer kok dilatih militer. Loh, namanya aja militer, kan dia berarti bodoh itu. Itu jenderal paling bodoh ya selama ini saya temukan dia. Rating saya itu, tau nggak? Tapi bukan begitu cara berpikirnya. Ya tolong, makanya saya bilang kalau militer tidak pegang doktrin, repot. Mana duluan doktrin sama undang-undang? Saya tanya. Nah itu kembali lagi. Dulu sudah ada nggak Undang-Undang Dasar 45? Kita berperang pakai doktrin kok. Karena doktrin bukan diatur sama undang-undang. Nah yang begini-begini coba bikin bodoh. Itu jenderal-jenderal senior bilang sama apa? Ponto itu bikin publik bingung, bikin TNI bingung. Kalau dia nggak suka, ngomong, datang ke Menhan. Jangan dipublikasi. Berarti apa? Kemarin analisa senior saya bilang, itu Ponto pasti ada sakit hati. Itu rating moving. Hajar itu katanya. Dulu saya orang kedua di Taruna. Ya, orang kedua di Taruna. Waktu saya pimpin pun ke Jepang, saya pimpin dia.
nggak? Tanya aja dia. Satu angkatan tuh saya masih berhak menghukum dulu. Satu angkatan. Kenapa? Saya punya mandat. Kenapa saya bisa menghukum? Karena memang saya diangkat. Dikasih kuasa untuk menghukum taruna. Tingkat 4 sekalipun. Bahkan memecat taruna pun bisa saya. Dan pernah saya pecat taruna. Ketahuan mencuri. Anak pejabat lagi. Keluar. Itu aturan. Kalau sudah begitu. Nah, kita juga berdiskusi ini jelas. Kita ini mau debat, forum dialog, atau forum diskusi, fokus grup diskusi. FGD itu ada 2 macam. FGD namanya. Ada forum grup dialog. Ada fokus grup discussion. Kalau kita dialog, oke, kita anggap semua benar, semua salah. Tapi kalau sudah kita masuk ke forum diskusi, fokus grup discussion, itu harus ada kesimpulan. Yang benar mana? Yang punya standar. Makanya saya bilang kemarin, apa standar kalau agama Islam itu, ajaran Islam itu yang paling sah di negara ini? Halo? Apakah benar istilah pribumi dan non-pribumi? Itu ciptaan siapa, pribumi dan non-pribumi? Ciptaan Tuhan atau ciptaan manusia? Loh, kita pribumi ya, semua pribumi. Karena kita hidup di bumi. Kalau pri surga, ya hidupnya di surga. Kalau pri laut, ya hidupnya di laut. Ya. Nah, yang begini-begini kan kita kembali lagi ke terminologi. Saya angkat permasalahan ini. Kenapa? Karena kami sendiri di internal TNI terjadi pergeseran paradigma besar-besaran. Siapa yang membuat kami bergeser? Siapa pergeseran paradigma? Paradigma di TNI itu sudah bergeser. Makanya kemarin ada si junior saya bilang, wah, sekarang udah nggak jelas mana kadrun yang bukan kadrun di TNI. Makanya kemarin kan ada yang protes. Ini bukunya kok pakai lambang bendera, tidak komunikatif. Itu ada editor. Setelah selesai dia datang ke saya. Ini Pak, nomor telepon saya. Aduh dek, kamu itu nggak ngerti. Itu branding saya. Hah? Kenapa? Ada lagi di kemarin. Ini Pak, kalau dibedah, silakan bedah. Kapan mau Bapak menyuruh? Oke, ada yang mampu nggak bedah itu? Nggak mampu, karena mereka nggak pernah nulis. Benar kalau kata Pak Paul, kejang-kejang BPP, iya. Tapi kan sudah saya bilang, saya tidak konflik. I am not to compete BPP, but I want to complete. Di mana saya komplit? Kemarin saya jelaskan sama Bang Hotma. Bang, ini yang tidak pernah dibicarakan. Dia mantuk-mantuk juga. Ya, benar nggak Bang? Kita nggak pernah bicara ini. Saya masukkan ini Bang. Setelah saya mendalami, oh ternyata Bang, kita nggak pernah tahu kalau Pancasila itu, ideologi Pancasila itu adalah pusat kekuatan bangsa Indonesia. Karakter bangsa Indonesia. Yang membedakan kita dengan bangsa lain. Tapi karakter kita diobok-obok. Kalau nggak mana mungkin Bang Panjaitan mau datang kemarin berikan sambutan hujan lebat, angin kencang. Ya, datang dia. Kita tidak ada membutuhkan kita mau jadi pahlawan. Gak ada mimpi kita mau jadi pahlawan. Sampai beliau bilang, tapi saya sudah merelakan. Ayah saya tidak berpikir dia menjadi pahlawan. Bayangin ayahnya dibunuh. Di depan matanya, di depan dia. Kakaknya sampai sekarang itu masih trauma. Karena Pak Panjaitan ini anak keempat. Coba. Apa dia nggak bisa jadi panglima? Bandingkan dengan panglima-panglima yang sekarang itu. Aduh, saya aja. Makanya kadang-kadang saya bilang sama adik-adik itu. Kemarin datang juga, habis kita ceramah Pak. Ya saya beritahu Pak Paul. Datang Jenderal Junior Tumilar. Masih pakaian dinas. Ada apa Cek? Saya bilang, aku mau ketemu sama Abang. Kenapa? Kau tenang aja lah. Nanti juga suatu hari akan saya buka habis. Kita dengar dulu senior-senior ini berantem di atas. Saya kemarin tadinya kan direncanakan di batalion. Tahu-tahu dandannya bilang, Bang, kayaknya saya ditegur. Ditegur siapa? Ditegur Panglima. Kenapa? Karena Abang bawa purnawirawan. Purnawirawan lagi ribut. Saya sebagai junior juga bingung. Siapa yang mau kami lihat sekarang ini? Ya udahlah, nggak apa-apa Dek. Saya ngalah. Saya tahu kau nanti kalau ada banyak yang begini-begini di dalam itu, Anda bisa kena geser apa segala macam. Ya udah, saya ngalah. Pindah lagi saya kan. Tadinya di Batalion, pindah lagi ke Telaga.
karena saya takut hujan. Akhirnya di Telaga kita blokir semua, nggak ada orang lain hari itu. Bisa di luar, bisa di dalam. Ya, ini jadi kita boleh aja sesuai dengan pendapat masing-masing, silakan. Tetapi kita nggak bisa berdiskusi kalau nggak ada patokan. Harus ada patokannya dong. Yang disebut benchmarking. Nah, tadi Pak Matias masih dia pakai ide lama, SWOT. SWOT itu udah masuk museum, Pak. SWOT itu sudah masuk museum. Strength, weaknesses, opportunities, and threat. Pertanyaannya, Pak Paul bilang hari ini opportunity, nggak sampai 3 jam lagi sudah jadi apa? Jadi ancaman. Jadi jangan ajarin SWOT lagi di sini. Saya di Sesko TNI saya bilang, kamu jangan pakai SWOT. Pakai apa? Pakai strategi. Strategi diajarkan kita di tentara, itu SWOT itu kan manajemen. Do the thing right, but you are do the right thing. As a military strategy. Jenderal itu artinya strategi. Ahli siasat, itulah strategi. Jadi seorang dikatakan jenderal kalau dia ahli strategi. Bukan pakai SWOT, sewot kamu ya. Hari ini Anda bilang, hari ini, jam ini Anda bilang opportunity. Nggak sampai berapa jam lagi jadi ancaman. Nah, SWOT itu, saya kan ditanya sama adik-adik, kok abang bilang begitu? Loh, SWOT itu membutuhkan persyaratan. Apa persyaratannya? Stabilitas. Dulu bisa rencana 25 tahun. Sekarang bisa nggak? Nggak bisa. Sekarang itu program jangka pendek, mintanya cepat. Nggak bisa lagi jangka panjang 25 tahun. Seperti Jokowi bikin rencana 25 tahun, bisa nggak? Nggak bisa. Ini aja udah babak belur kok. Kenapa? Dia pemerintah sekarang pikir, wah ini ada kesempatan. Wah nanti inflasi begini-begini. Nggak taunya datang sang virus. Bubar semua kan. Itu hati-hati. Sekarang nggak bisa. Program itu hanya bisa jangka pendek. Hanya bisa jangka pendek. Kalau Pak Harto dulu bisa 25 tahun. Karena dia menjamin stabilitas politik. Menjamin stabilitas keamanan. Yang tidak membantah pemerintah, sikat habis. Kalau sekarang, siapa yang menjamin stabilitas politik? Siapa yang menjamin stabilitas keamanan? Siapa yang menjamin stabilitas ideologi? Siapa yang menjamin stabilitas ekonomi? Nggak bisa. Jadi jangan kita lihat. Makanya yang paling sulit untuk mengajarkan ke manusia, mencabut ide lama, memasarkan ide baru. Saya ajarkan ya, siapa yang ngajar SWOT lagi di sini? Sudah masuk museum itu. Ya, kenapa? Strategi mengajarkan kenalilah kekuatanmu, kenalilah kelemahanmu, kenalilah kekuatan lawan, kenalilah kekuatan ancaman, kenalilah kekuatan tantangan, kenalilah kekuatan itu. Kenali kekuatan kita. Sehingga kita bisa bertempur, berperang. Loh kita ini perang loh. Siapa bilang kita tidak perang sekarang? Definisi perang udah berubah Pak Paul. Kalau dulu perang antara angkatan bersenjata dengan angkatan bersenjata. Kalau sekarang enggak. Dulu jelas antara negara dengan negara. Kalau sekarang tidak. Udah berubah. Mau pakai sewot. Sewot beneran nanti. Ya, hati-hati. Threat. Ancaman atau tantangan. Nggak bisa. Hari ini kita bilang ini kekuatan kita. Nggak tahunya hanya berapa bulan jadi kelemahan kita. Hati-hati. Oke lah. Karena menerima di sana. Kalau saya menerima dua-duanya. Saya menerima juga pelajaran manajemen. Saya juga menerima pelajaran strategi. Tapi setelah saya jadi dosen. Wah ini nggak benar ini. Nggak benar. Jangan ajarin yang nggak benar. Ketika kita mengajarkan yang salah, bagaimana mungkin mereka berbuat yang benar di lapangan? Itu doktrin tentara. Jadi kalau si Ponto mengajarkan yang salah, apa nggak teriak-teriak mereka? Emangnya si Ponto pernah ajar di Sesko? Kapan? Saya ngajar orang yang menjadi staf komando di pasukan. Mengajarin panglima-panglima ini, coba. Dia pernah ngajar. Sekarang dimaki-maki dia. Ajar aja itu bang. Ngomong saya anak kentutnya aja katanya. Mau saya bayarkan sekarang. Makanya. Saya udah bilang berapa kali saya ingatkan dia. Dulu belum masuk ke Pauljang. Dia ngomong di TV One masalah teroris.
Sekarang saya tanya, di mana dia belajar teroris? Kalau saya sekolah dan dilatih, dia nggak ada. Jadi Kabais harusnya dia merasa tidak punya karakter. Kenapa? Dia tidak seskogap. Orang yang berdinas di Mabes TNI harusnya sudah seskogap. Jadi berpikirnya sudah komprehensif, gabungan. Bukan berpikir kayak di mesin. Kayak teman-teman saya tanya di Angkatan Laut. Itu gimana itu leveling kita itu? Kau kan tahu sendiri, kata teman-teman saya. Ya tapi udahlah, udahlah. Pak Ponto itu udah bahaya dia. Dia ngomong-ngomong gitu udah ditandai dia. Kalau di militer tandai, tahu nggak ditandai? Hati-hati juga ya. Makanya saya kalau mau diskusi itu, saya kemarin nggak mau masuk itu masalah Komcat itu. Wah ini udah menyimpang ini ngomong anak ini. Makanya saya nggak peduli. Kami sama Bang Warma Panjaitan tuh dari dulu, kalau nggak bener habisin. Biar tahu aja. Makanya dia pun nggak selesai bintang 4. Ya, masih mending beliau dikasih bintang 3. Tapi bintang 3-nya di Menko Polhukam kan. Jadi Sesmenko. Terus jadi duta besar. Ya kan? Kalau saya dulu waktu Taruna ini cocok beliau ini jadi panglima. Cocok jadi Kasat. Mana coba lihat, bisa ditandingi? Enggak. Tapi kenapa? Karena aturan main sudah berubah. Kalau dulu harusnya dibuka dong. Buka psikotesnya, buka fit and proper test itu harusnya melihat rekam jejaknya. Bukan menjawab pertanyaan di DPR. Apa pertanyaan di DPR fit and proper test? Buka semua hasil psikotes, hasil pendidikan di Taruna. Bagaimana mentalnya di Taruna, bagaimana fisiknya di Taruna. Harusnya dilihat dari situ dong. Zaman Pak Panggabean itu yang dikedepankan. Karena Pak Panggabean itu sesquadnya nomor 1 dan psikotesnya P. Yang psikotes P di Angkatan Darat itu terbatas. Bisa dihitung dengan jari Pak, biar tahu. Ada kelas pengawas masing-masing. Ya, Pak Purbo Suwondo, psikotesnya P itu. Makanya kenapa Pak Panggabean diangkat Panglima? Karena sesquadnya sama-sama Pak Harto. Pak Harto tahu Pak Panggabean ini hebat. Makanya diangkat dia jadi Panglima. Lalu karena dia ditugasin apa? Untuk bagaimana ini supaya terjadi terintegrasi. Habis Pak Panggabean diganti Pak Yusuf. Pak Yusuf tugasnya apa? Manunggal TNI dengan rakyat. Nah, kemarin aku si Junior Tumilar tuh datang sama saya. Bang ini mana? Ah udahlah. Kakak-kakak kita itu nggak ngerti doktrin. Otaknya entah di mana saya bilang. Tapi biarkan aja. Mereka sendiri kan ribut di atas. Nanti kita junior tenang-tenang aja. Kita sampaikan, ini loh yang benar. Ini patokannya. Ya. Emangnya mana duluan undang-undang sama perang? Perang duluan kok kita? Gak pakai undang-undang dulu perang. Sekarang diatur supaya ada anggota DPR itu ada kerjanya. Kalau nggak dia nanti makan gaji buta kan, pengangguran besar-besaran, pengangguran terselubung. Hati-hati loh ya. Di birokrasi pun, di militer pun banyak sekarang pengangguran terselubung. Nggak ada kerjanya. Tiba-tiba hanya baca koran naik pangkat. Kerjanya hanya baca koran. Kalau mau dicek, harusnya kalau kami ini jabat, saya apa kinerjamu? Buktikan kinerjamu. Itu dong. Kalau saya ditanya, oh mau boleh, mau saya tunjukkan bukti kinerja saya. Baca nanti di buku saya. Jadi saya nggak mau selama ini dari sama Pak Palpuna saya bilang, jangan kita pamer reputasi, pamer karakter. Lihat karakter mereka. Nah ini nggak ada lagi yang ngecek. Orang sejak Taruna pun karakternya udah jelek, kok bisa jadi pejabat terasi? Heran saya. Tapi itu tadi karena sudah lebih like in dislike. Mana yang sering dilihat itu yang diangkat. Yang tidak kelihatan banyak, yang baik banyak. Emangnya yang jujur di negara ini cuma 1-2 orang. Banyak yang jujur, tapi nggak kelihatan. Ah, yang begini-beginilah ya. Jangan memaksakan kehendak. Saya nggak memaksakan kehendak saya. Tapi ada patokannya dong. Makanya kan kemarin, begitu siapa? Tadi juga para pendeta. Buka firman Tuhan. Ayat sekian. Apa katanya? Bingung kan? Si Saulus itu bukankah tokoh agama Yahudi? Baca di Galatia. Tokoh agama. Paling top di apa? Di kerajaan apa? Yahudi kan? Tetapi kenapa dia bunuh orang? Kenapa semua Kristen dibunuhin?
Karena dia pakai hukum, bukan pakai idenya Tuhan. Kalau idenya Tuhan, tidak boleh kita membunuh orang. Halo? Nah, yang begini-begini. Mana duluan hukum Taurat daripada si Paulus? Nah, kapan hukum itu hadir? Makanya kita bertanya dengan 6 pertanyaan itu. Mengapa Tuhan menurunkan hukum Taurat? Kenapa enggak hukum Taurat dulu yang ditaruh? Pada mulanya mari kita ciptakan hukum Taurat. Sejak kapan? Nah, yang begini-begini kita jangan memaksakan. Hati-hati loh. Saya udah bilang, jangan ajarkan SWOT. Tidak laku dengan kecepatan teknologi ini. Membutuhkan persyaratan. Mana bisa kita bilang stabilitas ekonomi. Kita bilang hari ini ekonomi kuat. Wah, nggak sampai besok seminggu udah hancur. Nggak bisa dipakai itu untuk satu program planning, nggak bisa. Saya bilang hati-hati tentara. Kalau kamu terjebak dalam itu, wah berat. Karena kita nggak bisa. Sekarang uncertainty. Ya, situasi sekarang udah uncertainty. Tidak ada kepastian. Sedangkan SWOT membutuhkan kepastian. Saya bisa ngomong begini kenapa? Karena saya pelaku. Saya bilang sama Panglima, Pak, hati-hati Pak. Kita bilang begini, besok pagi udah berubah. Benar juga kamu, Bing. Loh ya, makanya di militer itu ada laporan situasi. Setiap pagi jam 6 itu udah di meja Panglima. Laporan situasi, keadaan di Indonesia. Semua kodam-kodam, korem, setiap kodim. Itu ada laporannya, Pak. Jam 6 itu udah di meja Panglima. Itu dalam keadaan rutin, dalam keadaan krisis. Kapan terjadi krisis sudah langsung, begitu ada indikasi. Itu kami di militer. Jadi memang sekarang saya tanya, negara mana yang tidak punya militer? Ya mohon maaf, yang sipil-sipil ini ya. Tuhan aja punya pasukannya kok. Nggak ada negara yang nggak punya militer. Oh dulu katanya Swiss nggak ada tentaranya. Waduh, saya ke sana. Ada tentara Swiss. Yang bilang nggak ada siapa? Jadi mohon maaf ya, kita ini kadang-kadang karena kita berada dalam kodok dalam tempurung, kita nggak tahu di atas tempurung itu ada lagi yang lebih luas. Nah, jadi mohon maaf lah, masalah buku ini, ya mohon maaf Pak Paul, saya kemarin nggak bisa ngontrol lagi. Kemarin kita bawa 500, saya tanda tangani 150, saya taruh di ruangan. Ya saya di dalam ruangan nggak ada yang jaga, padahal udah saya tugasi. Masuk ngambilin semua, aduh mau dilarang, mau marah-marah, nanti saya nggak Pancasila. Jadi kemarin ya saya mau marahin apa? Dari 500 Pak Paul, tinggal 100. Jadi 400 sudah habis. Ada orang yang ngambil 3, ada yang minta 4, ada yang minta 5. Ya saya nggak bisa larang. Itu saya tanya, saya cek di buku tamu, ada 130. Itu yang menulis. Yang tidak menulis banyak sekali. Wah, tapi kita mau larang. Ya sudahlah, ambil aja. Saya bilang, jangan pulang tidak bawa buku. Saya bilang, minta ke panitia. Mereka bukan minta ke panitia. Mereka bilang, udah diizinkan Pak Tobing. Masuk ke kamar, ada ruangan kecil, ruang posko lah namanya. Buku saya taruh, diambilin semua satu-satu. Ya sudahlah. Ya udahlah, mereka senang. Ini aja. Tadi datang ke rumah, minta buku ke rumah datang. Pak, saya belum dapat buku. Ya, ini masih ada sedikit. Ambil. Ya, bukan saya nggak mau bagi. Ya, bukan saya nggak mau bagi. Untuk apa saya? Saya simpan-simpan. Makin banyak, makin bagus kan. Nah, kemarin saya bilang sama Pak Panjaitan, Bang, kayaknya ini harus diseminarkan di Senayan. Coba nanti saya bikin term of reference-nya. Cuman sayangnya, ini waktu udah kepepet. Harusnya kalau mau kita seminarkan di Senayan, itu dari bulan September kemarin kita sudah mengajukan proposal ke MPR. Karena di MPR itu banyak anggaran yang harus dicairkan. Nah ini kan peluang. Dulu saya juga pernah seminar di MPR ya. Saya 2 hari awal itu udah kita susun. Kita udah tahu. Wah senang sekali mereka. Semua dia ditanggung sama MPR. Makan ditanggung. Ya, terus gedung diizinkan, semua ditanggung sama dia. Cuman kita hanya mengirimkan surat undangan, ya, ongkos saja, ongkos transport perorangan itu ditanggung.
Tapi untuk apa? Untuk Jakarta saja. Jadi 200.000 per orang. Hanya untuk Jakarta aja ongkos taksi. Nah, tapi kalau pulang dari mana? Bayangin, Bang, saya dulu itu sampai 300 raja-raja dan sultan hadir. Oh ya? Iya, Bang. Cobalah pikirkan. Tapi tunggu dulu. Segera kau bikin buku yang kedua. Masalah kepindahan negarawan. Karena ideologi ini yang kita kembangkan nggak ada gunanya. Tidak bisa dilogoskan kalau tidak ada kepindahan negarawan. Karena kepindahan negarawan inilah menata negara. Bukan ahli hukum tata negara. Ahli menata negara. Kemarin juga saya sampaikan di forum, kita banyak ahli hukum tata negara. Tapi ahli menata negara sangat sedikit. Hampir sedikit. Siapa? Nah, kembali lagi saya. Kalau masalah buku, Pak Paul, kemarin sudah ada yang nawarin, dibikin aja electronic book. Waduh, tunggu dulu. Saya harus analisa, maksudnya apa? Ada teman-teman saya bilang, jangan Bang, jangan electronic book. Ada yang bilang, kalau sudah electronic book, hak cipta Bapak nggak usah lagi. Kami beli putus. Waduh, pakai beli-beli putus, saya juga nggak tahu itu konsep beli putus. Nah, tapi ada yang menasihati saya, jangan Bang, biar aja dulu berjalan normal seperti ini. Nah, ada yang mau beli. Kalau mau beli gimana? Tunggu dulu. Kita nggak tahu harganya berapa. Bagaimana harganya? Saya tanya bagian penerbit. Katanya begini, Bang, kalau kita mau jual, minimal itu harganya, minimal ya, minimal 5 kali lipat dari ongkos cetak. Oh ya? Jadi kalau ini 39.500, berarti kan 40.000 ya. Hitungan 40.000. Jadi kalau 5 kali, berarti 200.000. Iya, 200.000 kan? Masih wajar sebenarnya. Tapi kalau kita masukkan ke Gramedia, nanti Gramedia yang menentukan harganya, kita nggak bisa. Lah udahlah, tunggu aja lah dulu lah, nanti dilumihkan aja. Saya pusing kepala saya bilang, ini aja capek sekali saya, semuanya minta tanda tangan. Habis itu kan semua minta tanda tangan. Tapi betul kalau tanda tangan, sehingga mereka nggak bisa jual kan. Nah, kemarin saya diingatkan juga sama teman saya, Bang, hati-hati, dia ngambil buku 10 atau berapa, itu nanti dijual di luar. Aduh, saya nggak kepikiran kayak gitu deh, saya bilang. Udahlah, mau dijual, mau diapa, yang penting semua manusia ini ngerti Pancasila. Loh kan kemarin kekaget-kaget semua. Bapak Hindu, Bapak Buddha. Ya, lihat tuh, Egy Sujana ngomong seperti itu. Dengar nggak? Hindu Trimurti, Kristen Trinitas, Buddha tidak jelas. Taunya Amitabha. Waduh, setelah saya tanya umat Buddha, kenapa sih konsep ketuhanan kalian seperti apa? Tuhan kalian siapa? Mereka bilang, Tuhan kami namanya Nirvana. Oh, jadi bukan Buddha Siddhartha? Enggak, yang bilang Siddhartha Gautama, Tuhan kami siapa? Nirvana. Nirwana. Loh, kok kalian nggak sakit hati ya? Dibilang fotokopi Nirwana, ya hotel Nirwana, Nirwana Resort. Padahal di sana kerjanya tempat yang nggak jelas. Ya kami diam aja Bang. Kan ada hukum karma. Siapa yang berbuat karma kan ada hukum karma. Kalau kami mah begitu aja. Saya baru tahu kemarin mereka kasih tahu saya karena saya berkonsultasi. Mohon maaf Pak Tobing. Kalau Pak Tobing ya agama samawi, wahyunya turun dari atas. Kalau kami ya wahyunya dari alam semesta. Kalau Pak Tobing mati baru ketemu Tuhan. Kalau kami tidak, masih hidup kami pun sudah ketemu Tuhan. Dengan apa? Dengan mengorbankan segala masalah duniawi. Saya sampai ikut loh Pak Paul ke tempat mereka meditasi di Bogor sana. Yang naik dari kebun bunga sana jauh ke dalam. Itu setiap kamar untuk 1 orang. Mereka hidup di situ. Tidak ada, bahkan di situ ya makan aja disediakan. Dan tidak boleh ribut, nggak boleh ngomong. Coba bayangin. Nggak boleh ngomong. Tapi mau ikut meditasi, ini saya siapkan kamar. Biar Bapak merenungkan kesalahan Bapak, apa semua segala mau. Oh gila ya. Lalu terus kalian hidup begini. Ninggalkan orang tua, ninggalkan keluarga, saya bilang. Nah, ada satu teman saya, namanya Andre, masih junior dia. Andre, kamu ikut Bante gini nggak kasihan kau sama ayahmu?
nggak kasihan kau sama ibumu? Kau anak tunggal. Mereka kalau tua-tua sakit gitu gimana? Nah, kalau orang tuanya sakit, terpaksa dia cabut dari Bante, coba. Karena orang tuanya nggak ada yang ngurus. Nah, tapi kami memang harus menderita, Bang. Waduh, kalau saya enggak Tuhan nggak mau kami menderita, Tuhan kami yang menderita untuk kami, saya bilang. Dia kaget-kaget juga, beda. Tapi itulah ajaran. Sudah diyakini menurut mereka begitu. Terus mau bagaimana? Saya tanya Hindu Tuhannya Trimurti. Oh tidak, Bang. Tuhan kami satu, Sang Hyang Widiwasa. Brahman, kata. Waduh, bingung lagi saya. Loh, kok ada Wisnu, ada Brahma, ada satu lagi Siwa. Iya, dia berpribadi. Kapan dia berpribadi jadi Siwa, kapan dia berpribadi jadi Wisnu, kapan dia jadi Brahma. Kan sama dengan Bapak. Bapak juga begitu kan, Kristen. Nah sekarang coba, Egy Sujana itu berpikir atau enggak? Siapa? Yosua Tehu. Ada tahu nggak definisi berpikir? Wah, Yosua Tehu yang sombong itu nggak ngerti dia definisi berpikir. Padahal di filosofi, Anda berpikir, maka ada Anda. Ada Anda karena Anda berpikir. Sama dengan kita ini. Nggak tiba-tiba hukum. Ada hukum, kita berpikir. Oh enggak. Kita berpikir dulu, baru ada hukum. Nah, yang begini-begini memang kita nggak bisa. Seperti Ponto lah. Kita jangan, ini nanti jadi diskusi mana duluan telur sama ayam. Wah, gila. Sekarang saya tanya, kamu itu duluan diciptakan Tuhan dari debu atau Adam yang diciptakan dari debu? Kamu itu dari sperma bapakmu, kan begitu. Loh, saya bukan dari debu, saya. Dari sperma ayah saya. Sama induk telur ibu saya. Saya nggak dari debu. Jangan salah. Betul. Walaupun saya nanti kembali ke debu. Yang diciptakan dari debu itu cuma Adam. Hawa aja bukan diciptakan dari debu. Jadi jangan mendiskusi mana duluan telur, mana duluan ayam. Ya, kembali dulu, Tuhan menciptakan telur nggak? Kapan Tuhan menciptakan telur? Nah, yang kembali begitu-begitu itulah kita berdialog, tapi nggak ada standarnya. Kan Ponto, what is name? Nama, apa arti sebuah nama? Mana sekarang ini? Nama itu penting. Ideologi Syariah atau ideologi Pancasila? Mana mau dipakai? Mana nama mana? Oh, nggak penting. Nama Syariah sama aja kami Pancasila kok. Waduh, kan ada kemarin mau saya minta sama Pak Paul itu. Apa salahnya khilafah? Khilafah begini-begini. Nah, makanya kemarin saya bilang, kita mau negara beragama atau negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Apa bedanya bela agama dan bela negara? Bela negara mengizinkan agama. Tapi bela agama belum tentu bernegara. Hati-hati, sekarang ini sudah perang bukan antara state actor dengan state actor, antara state actor dengan non-state actor. Dan ini lebih banyak. ISIS itu state actor? ISIS. Oh enggak, dia non-state actor. Karena nggak ada negaranya. Dia ingin membentuk negara. Nah yang begini-begini tolong, kan sudah saya katakan, geopolitik pun sudah berubah. Geopolitik bukan yang fisik lagi. Sudah geopolitik mindset. Mindset kita yang dihantam. Wilayah itu bukan secara fisik lagi. Oh itu nyata, daratan sekian kilometer. Enggak. Sudah wilayahnya sudah wilayah otak kita ini. Mindset kita itulah wilayah sekarang. Peperangan itu sudah berbahaya. Tuhan sudah bilang lagi, peperangan itu roh-roh di udara. Roh-roh di udara masuk ke mindset kita kan begitu. Jadi ini memang kompleks ya sekarang ini. Kompleks. Tapi saya justru kasihan sama adik-adik karena dia hidup di era mana? Apa adik-adik ini merasakan bagaimana hidup di Orde Lama? Apakah adik-adik ini merasakan ketika hidup di Orde Baru? Apa di Orde Reformasi? Saya masih beruntung. Masih beruntung 3 orde ini bisa saya rasakan. Makanya kemarin saya bilang, saya beruntung juga. Saya menerima pelajaran Pancasila yang masih saya simpan dan saya ingat-ingat. Saya menerima langsung dari Profesor Dr. Noto Nogoro Susanto. Sekarang saya tanya, generasi muda yang politikus-politikus, dia terima langsung atau dia dari turun ke temurun? Di sini kita bilang jatuh motor, sampai ke ujung sana yang jatuh botol. Di sini kita bilang botol yang pecah, sampai di sana motor yang pecah. Ini sekarang, hati-hati loh kita. Jadi jangan ajarkan yang salah. Kalau kita mengajarkan yang salah, bagaimana murid kita akan berbuat benar?
Saya di militer sangat-sangat urgent. Karena kami latihan baris berbaris saja udah nyawa taruhannya. Latihan baris berbaris saja nyawa. Karena pakai senjata. Begitu pundak kiri senjata, salah, kena kepalanya. Bisa kena, mati nggak dia? Bisa mati nggak? Bisa. Begitu senjatanya nggak dikosongkan dulu, atau meledus, kena kawannya. Jadi militer, setiap langkah itu udah nyawa taruhannya. Makanya kalau jadi militer udah jelas. Pertama, bisa tetap utuh. Yang kedua, bisa ada cacat. Yang ketiga, bisa mati. Saya selalu kalau pasukan saya bilang, kita kalau pergi berangkat operasi, kemungkinannya, pertama, kita kembali utuh. Kedua, kita kembali cacat. Yang ketiga, tinggal nama. Nah, sekarang, seperti Pak Panjaitan kemarin bilang apa? Sampai kapanpun darah saya tetap menggelegar. Tapi apakah semua sekarang begitu? Enggak. Karena sudah masuk kadun-kadun. Kenapa? Karena sudah berubah sistemnya. Dulu kalau enggak SMA Paspal, SMA umum enggak boleh masuk Taruna. Sekarang lihat, dari pesantren-pesantren boleh, dari yayan-yayan boleh. Karena udah berubah aturan main. Dulu enggak bisa, harus SMA umum. Harus Paspal. Sekarang SOS juga boleh. Akhirnya apa? Kenapa orang ilmu pasti yang harus masuk tentara? Karena dengan dia punya matematik yang bagus, pengambilan keputusannya minimal mendekati ketepatan. Cepat dan tepat. Tapi kalau SOS, pertimbangan terlalu banyak, berbelit-belit. Itulah gubernur Lamhanas. Karena dia anak pahlawan revolusi, dia bukan SMA Paspal. Karena dia anak pahlawan revolusi dimasukkan. Sampai sekarang juga begitu kan. Sebentar lagi mau duta besar. Nggak tahu jadi duta besar apa enggak. Jadi yang begini-beginilah. Karena ada Tepo Seliro, ada ya gimana lah. Ya memang kita menghargai orang tuanya. Tapi apakah kita ini tidak berjuang? Ayah saya juga angkatan 45 kok. Berjuang juga. Berjuang juga. Bahkan waktu PRRI Permesta. Waduh, adiknya di tempat Simbolon. Ya, dia di sini, nenek saya yang bingung. Apa kalian nih kok abang adik berantem? Tembak-tembakan juga kan? Nah, yang begini-begini nih, kenapa? Karena paradigmanya, karena terminologinya kan. Sekarang kenapa? Hanya gara-gara ya I Gusti yang menyarankan Paduka yang mulia. Di tulisan saya buka itu. Karena ini disembunyikan rupanya. Paduka yang mulia. Bisa nggak diganti kata Allah yang Maha Esa diganti dengan Tuhan yang Maha Kuasa di alinea ketiga? Diganti, tapi munculnya tetap aja Allah. Saya waspadai. Oh, pantas. Kalau diketik pun nggak berubah alineanya. Karena hurufnya sama. 5 huruf. Tuhan sama Allah. Jadi mohon maaf, kemarin saya buka semua. Biarkan geger. Biarkan si Egy Sujana. Nah, makanya mengalahkan Egy Sujana karena dia merasa paling pintar harus dengan orang pintar. Nah, yang begini-begini nih buka aja, ngapain? Pak Bang Panjaitan kemarin ya terkaget-kaget juga. Saya bilang ini referensinya, lembaran negara. Ya, hasil-hasil risalah sidang ada di sini. Dulu pernah saya bilang, itu waktu saya pulang dari atas, dari kantor saya lantai 6. Di Mabes TNI. Itu saya lihat di lubang sampah itu, di tempat sampah. Saya nggak lewat lift, saya lewat tangga. Karena listrik mati. Loh, ini kok buku dibuang begini aja? Saya lihat, saya beritahu. Nah, yang begitu-begitu, karena saya cinta buku, senang buku saya. Oke lah, apa masalahnya dengan buku ini sekarang? Kalau memang anggota kita, saya kan nggak kenal semua Pak Paul Jam. Siapa-siapa yang ada di Jumba Pak. Ya, mungkin kenal namanya, tapi nggak kenal orangnya. Raja Uti aja datang tadi, oh ini Raja Uti. Gua kira dia, Raja Uti ini kurus, karena dari bicaranya ini kayak orang kurus kan. Gua taunya besar badannya. Waduh, dia bilang, saya Raja Uti. Waduh. Nah, saya baru tahu kan, baru kenal saya. Nggak kenal saya, banyak nggak saya kenal di situ. Yang mana-mana ini nggak tahu, pasti. Yang mana? Saya nggak kenal kan. Yeah. Sehingga saya nggak bisa mengucapkan terima kasih. Tapi setelah saya Pak Steve Pak, waduh,
mohon maaf Pak, saya nggak kenal Bapak. Tadi saya telepon lagi, terima kasih ya Pak ya. Bapak udah datang, kan gitu. Banyak yang tidak saya kenal yang di Zoom ini, mohon maaf lah. Sehingga saya mau mengucapkan terima kasih, gimana pun saya nggak ngerti. Pak Bahari datang. Pak Bahari datang. Oh dia lama sama saya, sampai jam 11 kalau nggak salah. Jam 10 atau jam berapa itu. Di ruang kantor kecil saya itu. Datang lagi si junior saya ini, si junior Tumilar yang rame itu sekarang kan. Coba ntar nanti kita pikirkan caranya, distribusinya, nanti sama kerjasama sama ini LSM kita, Pak Jenderal. Jadi, Ya, jadi sekarang ini memang kita pikirkan, tapi yang memang kalau yang teman-teman yang sudah berkontribusi, kirim struknya di WhatsApp ke LSM kita, ini sudah ada di layar YouTube ya. Dan kalau yang masih ingin minta buku dan ingin tetap berkontribusi, nomor rekening Pak Junior Tobing juga tetap saya cantumkan di sana, supaya kita bisa masuk sesi 2, buku yang kedua itu Pak Jenderal. ya. Jadi begini Pak Paul, saya mohon maaf ya. Saya bagaimana mengirimkan yang ke luar negeri ini? Yang luar negeri nanti biar WhatsApp, kalau luar negeri ongkos kirimnya mereka harus transfer lagi, karena kan kita nggak tahu kan. Ya, nama-namanya juga kan nggak tahu Ya, saya. nanti biar mereka WhatsApp. Tolong begini aja Pak Paul, karena Pak Paul jadi center di sini. Ya. Tolong Pak Paul yang ngumpulkan nama-namanya, berapa buku yang dikirim, kemana harus dikirim. Saya bingung, ini kan ada 2000 lagi yang belum saya bagi nih, yang belum kita bagi. Kemarin saya cetak 2.500. Saya rencana bagi 150. Habis 400 coba lah. Saya sampai marah-marah. Saya bilang dijaga, kenapa nggak dijaga? Saya bilang. Kata Bapak suruh bagi. Oh enggak. Minta sama panitia. Panitia catat dong siapa yang mengambil. Waduh, tapi udahlah, udah jam berapa saya juga udah capek berdiri ngomel-ngomel terus. Iya kan? Udahlah. Saya pikir udahlah. Ini kan maunya Tuhan jadinya, kan begitu aja. Bisa nanti. Nah, nanti kita ini kan lagi teman-teman yang tetap ini ya untuk pemesanan buku ke LSM Jaga Pancasila 089 605 kali 2100. Jadi melalui WhatsApp itu bisa pesan. Kalau yang sudah berkontribusi, bukti rekeningnya, bukti transfernya dikirim saja, nanti biar dikirim ya. Jadi jangan ke saya lagi, nanti bingung nanti. Pasti kalau ke saya lama. Saya kalau ditelepon aja lama, suka nggak diangkat juga kan. Teman-teman suka pada komen telepon saya lama, karena saya susulan pagi, sekarang saya sudah ada kuliah juga ya. Saya kuliah pagi, terus juga masih belajar bahasa lagi, masuk B2 sekarang saya kan. Kemudian saya lagi masih ini juga, masih ngajar juga. Kita jam segini kita gubrak-gubrak lagi. Malam kita masih ada doa fajar Indonesia. Lanjut terus nih saya. Jadi memang kalau ke saya lagi pasti nanti akan lambat. Makanya masuk ke LSM saja ke 089 605 kali 2100. Sekretariat ini kita gunakan, kita maksimalkan sementara dengan Ibu Pendeta Novita Poli ya, sekretariatnya. Nah, nanti beliau yang akan membantu mendistribusikan. Nah, teman-teman yang dari luar negeri mohon kirim ongkos kirimnya juga, karena ongkos kirim ke luar negeri kan mahal. Nanti saya juga pesan, tapi saya pesan 20 Pak Jenderal, nanti saya kirim ongkos kirimnya juga. Karena buat teman-teman yang berkontribusi di sini. Mohon maaf Pak Paul, ini kan ada 2.000, saya serahkan aja ya sama mereka. LSM ya, ke Pak Putih berarti, ya. Oh iya udah, saya pusing juga biar saya bisa konsentrasi ya, bikin biar untuk buku. Jadi Pak Jenderal sekarang langsung lanjut buku kedua berarti ya? Udah sepertiga. Ya, berarti langsung lanjut. Nanti kita mulai ini lagi. Jadi teman-teman yang berkontribusi kita masih tetap buka. Dan ya, saya kira begitu ya teman-teman. Ini